Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, berhasil menahan imbang 1-1 atas tuan rumah Persebaya Surabaya, di pekan ke-9 Liga 1 2024/2025, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024 malam. Hasil ini, membuat Persebaya Surabaya mendapat tambahan 1 poin, dan berhak naik ke puncak klasemen sementara Liga 1 dengan poin 18. Sementara PSM Makassar, turun ke peringkat keempat dengan poin 16. Jumlah poin PSM Makassar sama dengan poin Persib Bandung, yang juga mengoleksi 16. Namun PSM Makassar kalah dalam selisih gol. Pada pertandingan ini, PSM Makassar unggul terlebih dahulu, melalui sundulan bek jangkung PSM Makassar, Yuran Fernandes di menit ke-16. Gol itu terjadi, setelah Yuran memanfaatkan servis bola mati, tak jauh dari daerah gawang Persebaya Surabaya yang dikawal oleh Hernando Ari. Yuran yang berposisi sebagai bek, kini mengoleksi 2 gol bersama PSM Makassar musim ini. Ia juga berhasil membuat 1 assist. Jumlah gol Yuran, nyaris menyamai jumlah gol striker asing PSM Makassar Nermin Haljeta, yang kini masih dibekap cedera. Nermin saat ini telah mengoleksi 4 gol, dan masuk jajaran top scorer Liga 1 2024/2025. Secara statistik, Yuran lebih produktif ketimbang 2 striker asing PSM Makassar. 2 striker PSM, Tito Okello yang baru mengoleksi 1 gol, dan Adilson Silva yang belum pernah mencetak 1 gol pun, hingga pekan ke-9 ini. Sementara Nermin Haljeta, memang sudah hampir sebulan menepi karena cedera. Namun, pemilik nomor punggung 99 itu, kini fokus pemulihan fisik. Artinya dalam waktu dekat, Nermin Haljeta bisa kembali merumput. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, membeberkan alasan kenapa timnya tak mampu meraih kemenangan, saat melawan Persebaya. Dia mengatakan, timnya bisa saja menang melawan Persebaya Surabaya, dan merebut poin penuh. Namun, hasil akhir pertandingan adalah imbang, katanya, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Laga klasik 2 tim era perserikatan itu, berkesudahan 1-1, kami beruntung bisa mencetak gol duluan di pertandingan ini. Setelah mencetak gol, kami melakukan beberapa transisi menyerang, katanya. Namun, kata Tavares, seandainya bisa lebih bagus dalam pengambilan keputusan, saat transisi menyerang dan momen-momen set piece, PSM seharusnya bisa mencetak gol kedua. Selain itu, Tavares menyebutkan, beberapa pemain PSM juga tampil dalam kondisi belum 100%, karena cedera atau baru pulih dari cedera. Sehingga terpaksa harus digantikan. Ini membuat laga berjalan berat untuk kami, ungkapnya. Sebelumnya, hasil imbang juga didapat PSM Makassar saat melawan Persib Bandung, PSIS Semarang, dan Persija Jakarta. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.